Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Dan kepada usul pimpinan Darul Muarrif wal Muhadharah, dan kepada seluruh dewan guru, dan kepada dewan guru yang adil dan bijaksana, dan kepada seluruh talabah yang dimuliakan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, melihat dan mendengar judul pidato yang dibawakan oleh kawan-kawan kita dari dahulu ke dahulu yang kebanyakannya membahas tentang kehancuran Islam yang jahat dan Islam yang benar. Ini juga bukan baik hari ini. Akan tetapi, jika kita melihat keadaan umat Islam saat ini yang sedang diobah-obah oleh orang-orang yang benci kepada Islam, maka alangkah lebih baik kita bahas satu pembahasan yang dapat membangkitkan semangat kita di dalam beragama. Berpijak dari inilah terbuka hati kami untuk bawakan satu siaran yang bertema Islam tetap jaya hingga akhir masa. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Di dalam ayat tersebut terdapat kata-kata ini. Di dalam istilah nahwu, inna berfaedah begitu. Adapun yang dikatakan dengan tauhid, menguatkan kepada si bermata, sebut apapun nanti. Jadi, kalau kita berorganisasikan dengan ayat di atas bermakna, Islam agama yang benar, bahkan sangat benar. Islam agama yang pertama, dan Islam agama yang akan tidak dendam oleh masa. Maka tiada alasan bagi kita untuk mengeluh di dalam beragama. Hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan Islam di akhir zaman bagaikan ekor tikus yang mana mati kecil semakin halus? Ini memang betul hadirin, dan bagaimana tidak betul? Inilah yang berbeda. Akan tetapi, meskipun hadis Nabi mengatakan demikian, bukan berarti kita boleh meninggalkan agama begitu saja dan menganggap ini satu hal yang biasa saja. Kalau ada yang beranggapan seperti demikian, ini merupakan satu anggapan yang sangat memprihatinkan saudara. Maka dari itu semua menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangkitkan agama seolah-olah semua seperti zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita ingat dan kita yakinkan saudara, ini bukan hal yang mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama
amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak melakukan sesuatu, dengan segera Allah mampu untuk melakukannya. Dalam arti kata Allah perkasa dan bijaksana, maka tiada alasan bagi kita untuk meninggalkan agama begitu saja. Ini sangat penting saudara. Apalagi kalau kita melihat keadaan umat Islam saat ini yang sedang ditindas habis bangsa. Lihat seperti yang ada di Myanmar. Bagaimana sengsara yang mereka? Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang ditakar hidup-hidup, bahkan ada yang dicincang bagaikan daging yang hendak dipanah. Begitu pula saudara kita yang ada di Suria, berkudus di mana-mana. Anak-anak diperkosa, sungguh menderita nasib mereka. Begitu pula saudara kita yang ada di Palestina, sudah tidak tahu mereka tersiksa sampai saudara mereka belum pernah merasakan bagaimana indahnya mati. Nada yang sama dialami oleh negeri kita yang tercinta. Baru-baru ini ada beberapa orang yang punya musuh seperti orang Cina dengan tujuan mereka ingin membunuh ulama yang tercinta. Jadi hari ini kalau kita melihat umat Islam saat ini, rasa-rasanya sungguh tidak pantas bagi kita untuk meninggalkan agama begitu saja. Dalam arti kata kita mesti menjaga agama agar tetap jaya hingga akhir masa. Hal ini yang berbahagia disebutkan dalam sebuah karangan yang pendek yang disusun oleh seorang pemuda yang berasal dari Ateuk Jaya. Menurut beliau ada beberapa hal yang menentang agama berubah acara. Yang pertama, istiqamah dalam beragama. Sebenarnya Islam mengatakan Istiqamatuddin semua sakit. Katakan yaitu ada beriman kepada Allah. Tumasakin kemudian istiqamah. Untuk mendapatkan keistiqamahan di dalam beragama, kita perlu contoh Abu Al-Marhum yang tercinta. Kemudian yang dilakukan oleh sahabat Nabi, kebijakannya bahkan sahabat Sayyidina Ali, bahkan kejelasannya bahkan Habib Rizik saat ini. Beliau tak peduli apa kata orang. Yang penting daya kita ini tetap kokoh berdiri. Beliau tak takut kepada kata-kata walaupun kata-kata mereka selalu tidak. Beliau selalu istiqamah dalam beragama selama beliau tidak tiada. Beliau beri cita-cita yang mulia antarkan leher ini sampai kepada tangan Nabi Isa. Hari ini yang berbahagia. Adapun cara yang kedua, hidupkan dakwah. Jadikan hari-hari kita senantiasa di dalam berdakwah. Mulai dari tingkatan yang rendah sampai yang tinggi, mulai dari rakyat hingga pejabat, mengajak manusia untuk menaati segala perintah Allah. Serta anak kecil, dakwahkan agama. Kita sapa dia, berikan ilmu agama kepadanya. Ajarkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Kenalkan kepadanya siapa itu Sayyidina Abu Bakar, siapa itu Sayyidina Umar, siapa itu Sayyidina Utsman, siapa itu Sayyidina Ali. Dengan tujuan seandainya dia itu bisa dia kenal siapa sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebagaimana dia kenal para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan demikian pembunuh antek-antek Yahudi tidak bisa mampu menembus benteng pertahanan generasi Islam yang sejati. Masya Allah, hari ini kalau seperti ini amalan kita dalam sehari ini, insya Allah agama tetap jaya hingga akhir masa. Dan inilah Nabi yang mengatakan hayat tinggi hayat dakwah, mau tinggi mau dakwah. Hidup agama dengan sebab hidupnya dakwah, mau tinggi mau dakwah, mati agama dengan sebab matinya dakwah. Hadirin yang berbahagia, apa yang menjadi kesimpulan? Alhamdulillah, puji syukur
kepada Allah, yang mana Allah telah menjadikan kita orang muslim dan mukmin. Akan tetapi, coba kita lihat orang-orang yang ada di luar sana yang masih ada dengan kejahilan. Lihat orang kafir yang masih sibuk dengan dunia, sedangkan kita tidak pernah beriman kepada Allah. Ya Allah, lahirkanlah aku dalam keadaan Islam kepada Allah, tidak pernah surah, akan tetapi dengan kasih sayang Allah, Allah pilih kita untuk menjadi mujahidin ya Allah. Maka dari itu semua menjadi tanggung jawab kita bersama dengan tugas membangkitkan agama agar tidak lekang oleh masa. Wahai para pendengar Allah, jangan mengikut ujian pada ini tidak hanya sebatas perubahan semata, akan tetapi mari kita jadikan ini adalah sebagai bahan persiapan iman dan mental, sehingga apabila dalam permainan yang kita diutus oleh Allah, bisa bertekad hingga seluruh dunia. Hari ini kita akan lebih